Pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21 masih akan kita bahas bersama dengan kedua narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Yang pertama adalah Ibu Dr. Gigi Putisari, anggota DPR RI dari Komisi 9, dan juga Ibu Reni Yuliastanti Esos, Subkoordinator Data dan Informasi Perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Menarik sekali tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa indikator yang didata dalam pendataan keluarga tahun 2021 ini. Ada indikator kependudukan, indikator keluarga berencana, dan juga indikator pembangunan keluarga, serta ditambah indikator stunting. Saya ingin tanyakan kepada Ibu Putih. Ibu mungkin bisa disampaikan sebetulnya apa harapannya dari dilaksanakan pendataan keluarga. Karena kita lihat luar biasa sekali kinerja yang dilakukan oleh BKKBN di sini. Banyak sekali programnya dan berbagai hal lain yang menarik begitu. Silakan Ibu. Ya, seperti yang tadi saya sudah singgung ya, artinya kan pembangunan ini kan proses menuju kondisi yang lebih baik ya, dengan upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi hampir bisa dipastikan pembangunan akan berjalan dengan kondisi yang diharapkan kalau tadi kita punya data yang akurat, yang valid gitu ya. Sehingga tentunya harapannya dengan pendataan keluarga ini BKKBN bisa menghadirkan nih satu data keluarga Indonesia gitu yang nantinya dari satu data keluarga Indonesia ini menjadi parameter ya di dalam menyediakan data keluarga by name by address tadi untuk bisa digunakan di dalam penetapan sasaran, intervensi, dan juga optimalisasi operasional dari program Bangga Kencana di lapangan. Lalu juga sebagai tentunya evidence based policy ya untuk kepentingan di dalam penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan juga pemantauan oleh pengelola dan juga pelaksana program ya. Saya kira di semua tingkatan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, saya kira sangat memerlukan data yang akurat ini. Lalu juga tentu tadi pemanfaatan secara luas untuk program-program pembangunan gitu ya, karena semua terpotret dari kondisi keluarga Indonesia seperti apa, termasuk permasalahan-permasalahannya. Wah, luar biasa. Jadi dari penyediaan data keluarga sampai dengan evidence based policy dan juga pemanfaatan secara luas ini yang diharapkan betul-betul bisa terlaksana karena BKKBN dapat menghadirkan satu data keluarga Indonesia itu tadi ya Bu ya. Ini yang sangat begitu luar biasa, diharapkan akan sangat ada pengaruhnya terhadap pembangunan suatu daerah apabila kita kaitkan dengan Provinsi Jawa Barat. Saya ingin tanyakan kepada Ibu Reni di sini. Ibu mungkin dapat menjelaskan sebetulnya bagaimana sih metode pendataan keluarga tahun 2021 ini? Karena kalau saya, ini kebetulan pemirsa saya sendiri adalah yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan kader pendataan, datang ke rumah begitu. Tapi tampaknya ada berbagai langkah lain yang dilakukan karena saat ini pendataan keluarga dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Silakan Bu Reni. Ya, jadi kalau kita bicara metode dasarnya dulu ya, metode dasar pendataan ini adalah metode sensus, yang artinya dia mendata seluruh keluarga yang ada, bukan sampel. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, ini ada dua, yaitu yang pertama kita menggunakan formulir. Jadi kader datang ya membawa selembar kertas formulir, kemudian diisi dengan pensil sambil mewawancara keluarga sambil mengisi. Lalu metode yang kedua ini adalah metode yang memang baru kami terapkan di 2021 menggunakan smartphone. Jadi kader datang langsung mewawancara keluarga tidak dengan kertas, tetapi langsung mengisi data keluarga itu di smartphone-nya, yang tentu saja di dalamnya sudah kita install aplikasinya sehingga sambil wawancara, sambil klik-klik begitu ya, dan kemudian nanti selesai wawancara data bisa tersimpan dan terkirim di dalam sistem kita. Kemudian terkait dengan bagaimana di saat pandemi, memang tentu saja ada yang didatangi langsung, tetapi jika memang tidak memungkinkan, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya ada keluarga yang dia sedang isolasi mandiri, tetapi masih memungkinkan untuk menjawab pertanyaan. Kami mengarahkan untuk bisa dihubungi misalnya dengan chat WA bisa, atau misalnya mau pakai video call juga bisa, melalui telepon juga bisa, atau bahkan kalau memungkinkan pakai virtual meeting juga boleh, karena itu juga pernah dilakukan. Jadi dengan berbagai metode kita berusaha untuk
menyelesaikan pendataan keluarga ini. Iya, sempat tidak Bu ada kendala yang dihadapi karena tadi mungkin proses untuk pendataan ini tidak bisa yang betul-betul tatap muka dilaksanakan. Enggak. Ya kalau kendala sebenarnya ya kurang lebih itu ya. Jadi karena memang ada beberapa wilayah yang benar-benar tidak boleh masuk gitu. Ini ditutup untuk pengunjung dari luar gitu. Kemudian ada keluarga yang tidak bisa dikunjungi itu tadi ya. Dan kami berusaha untuk mengatasinya dengan cara-cara seperti yang tadi sudah disampaikan, menggunakan semua platform komunikasi media yang memang bisa digunakan. Oke, baik. Ini kan sempat ditunda ya Bu ya di tahun 2020 dan akhirnya dilaksanakan di tahun 2021. Apa yang akan terjadi apabila ditunda lagi begitu? Mengapa akhirnya dari BKKBN merasa ini harus urgent, tetap dilaksanakan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 begitu? Ya, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita datanya adalah data 5 tahunan ya. Kita data terakhir yang kami miliki itu adalah 2015. Walaupun kami melakukan update setiap tahun, jadi besarnya ini per 5 tahun, tetapi setiap tahun diupdate. Tapi tentu saja yang terbaik adalah kita juga melakukan keseluruhan pendataannya itu. Sehingga kalau nanti terlalu lama ketika itu ditunda lagi ke 2022, akibatnya kita akan kehilangan data. Dan terutama yang sangat dibutuhkan oleh kita bersama pada saat ini tentu saja adalah data keluarga berisiko stunting. Itu yang akan menjadi data dasar untuk intervensi dari berbagai program. Kalau tidak ada data, nanti kita mau bergeraknya dari mana? Betul, betul. Dan ini kalau kita bicara mengenai stunting ya Bu, artinya bukan hanya yang sudah berkeluarga saja, tapi yang mungkin baru berkeluarga pun harus didata begitu ya? Betul. Oke, baik. Dan sejauh ini bagaimana Bu? Apakah kondisinya cukup baik di wilayah Jawa Barat sendiri dengan mungkin daerah-daerah yang sempat dikhawatirkan resiko stuntingnya tinggi melalui proses pendataan keluarga ini? Ya, kami saat ini memang masih menyusun profil sehingga memang belum bisa ditampilkan secara detail begitu ya. Di wilayah mana sih yang stuntingnya tinggi, mana yang sudah cukup aman, itu memang kita belum bisa menampilkan data atau mengetahui datanya. Masih tetapi dalam nanti proses kalau begitu ya? Iya betul. Oke, baik. Tapi nanti kalau sudah hasilnya muncul, mungkin ini juga bisa memudahkan juga ya Bu ya dalam proses mungkin pendataan. Iya. Oke, baik. Dan akan dianalisa lebih lanjut juga. Dianalisa, itu yang paling penting begitu ya. Karena mencari suatu permasalahan dengan pendataan keluarga ini, dicari mana sih sebetulnya daerah yang resikonya tinggi khusus dengan stuntingnya, tapi dianalisa sehingga menghasilkan mungkin salah satu upaya penyelesaian ya, supaya akhirnya tidak terlalu tinggi ya, atau bisa menurunkan potensi stunting di wilayah tersebut. Ya, ini menarik ya, makanya penting sekali pendataan keluarga, pemirsa. Tidak heran ya, akhirnya tadi 100 berapa itu kader dari pendataan yang diterjunkan ya untuk masyarakat, belum lagi ada aplikasinya. Nah, kita masih akan terus bahas mengenai pendataan keluarga ini dalam program sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 usai tayangan yang satu ini. Pagi, Teteh Cinta. Wah, koran baru nih. Jadi lah. Kang. Yes, Teteh Kalau Cinta baca berita tersayang. tentang anak muda, asa ingat kita zaman dulu ya. Iya, ini Tapi- foto kita sama anak-anak kita. Tapi ini suka prihatin kalau lihat anak muda, tapi mereka masih melakukan pernikahan dini. Kan? Pernikahan dini itu bawah umur ya. Nah, Jawa Barat ini ada program keren dari BKKBN, namanya 2125 Keren. Oh, apa itu Kak? Jadi pernikahan yang terencana dan sehat dan baik itu secara psikologis, biologis itu adalah yang perempuan idealnya minimal di 21, nah laki-lakinya di 25, maka di judulnya 2125 Keren. Oh, biar seperti kita ya, terencana. Ya, kalau dulu kan kita menikah saya 25, Bu Cinta kan 23 ya. Sudah benar. Oh iya. Nah, karena itu kita hadiahi pantun ya buat warga Jawa Barat. Ngapel si cinta membawa duren, lengkeng dibungkus dengan delima. Cakep. Nikah terencana pastilah keren. Neng 21, AA 25. Keren. Sekarang Teteh ya.
Ini pantun juga nih. Sedih hati mantan ke penghulu. Tidak enak makan, terus salatri. Masih studi, jangan nikah dulu. Nanti pas udah mapan, banyak yang ngantri. Iya, Cak. Alhamdulillah. Itulah semangat 2125. Sangat. Berencana itu keren.